Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Historia Veritas, tempat di mana kita membahas fakta sejarah dan peristiwa penting dari masa lalu yang mungkin belum banyak diketahui orang. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu penemuan paling monumental dalam dunia arkeologi dan sejarah, yaitu batu Rosetta. Kalian pernah dengar tentang batu ini? Kalau belum, tenang saja, kita akan mengupas semuanya. Batu Rosetta bukan sekadar batu biasa. Batu Rosetta adalah kunci untuk membuka misteri peradaban Mesir kuno yang tersembunyi selama ribuan tahun. Yuk, kita mulai perjalanan sejarah ini. Batu Rosetta pertama kali ditemukan pada bulan Juli 1799 oleh seorang tentara Perancis bernama Pierre-François Bouchard. Waktu itu, Perancis sedang dalam ekspedisi militer di Mesir di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Batu ini ditemukan di sebuah kota kecil bernama Rosetta, sekarang dikenal sebagai Rashid, yang terletak di delta Sungai Nil. Penemuan batu Rosetta sebenarnya terjadi secara tidak sengaja saat para tentara sedang membangun benteng. Bayangkan betapa beruntungnya dunia kita karena penemuan ini. Batu itu kemudian diidentifikasi memiliki 3 teks yang sama dalam 3 bahasa berbeda, hieroglif, demotik, dan Yunani kuno. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih ada 3 bahasa di satu batu? Apakah ini memang sengaja dibuat seperti itu? Jawabannya iya. Batu Rosetta sebenarnya adalah sebuah dekrit yang dikeluarkan oleh Raja Ptolemeus V pada tahun 196 sebelum Masehi. Dekrit ini mencatat keputusan-keputusan penting tentang raja yang baru saja naik tahta. Ketiga teks tersebut ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda untuk memastikan bahwa semua orang yang tinggal di Mesir pada waktu itu bisa memahaminya. Bahasa pertama adalah hieroglif, digunakan untuk para pendeta dan urusan keagamaan. Bahasa kedua adalah demotik, yang merupakan bentuk sederhana dari hieroglif, adalah bahasa sehari-hari yang dipakai rakyat Mesir. Bahasa ketiga adalah Yunani kuno, yang digunakan oleh administrasi pemerintahan karena Mesir pada saat itu dikuasai oleh dinasti Ptolemaik yang berasal dari Yunani. 3 bahasa ini menjadi sangat penting dalam proses penerjemahan hieroglif yang telah hilang dari pengetahuan manusia selama berabad-abad. Setelah penemuan batu Rosetta, dunia akademis gempar. Banyak ahli bahasa mencoba menerjemahkan teks ini, tapi itu bukan tugas yang mudah. Butuh waktu lebih dari 2 dekade bagi para sarjana untuk benar-benar memecahkan misteri tulisan Mesir kuno. Salah satu tokoh utama yang berperan besar adalah Jean-François Champollion, seorang ahli bahasa asal Prancis. Pada tahun 1822, setelah bertahun-tahun mempelajari hieroglif dan perbandingan dengan bahasa Koptik, Champollion berhasil menerjemahkan bagian hieroglif dari batu Rosetta. Penemuan ini luar biasa penting karena sebelum itu banyak orang berpikir bahwa hieroglif hanyalah simbol-simbol dekoratif atau gambar-gambar sakral. Namun, berkat batu Rosetta, kita tahu bahwa hieroglif sebenarnya adalah sistem tulisan yang sangat kompleks dan berfungsi seperti alfabet modern. Keberhasilan Champollion dalam menerjemahkan hieroglif melalui batu Rosetta membuka gerbang bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang peradaban Mesir kuno. Para arkeolog mulai bisa membaca inskripsi di kuil, makam, dan monumen yang sebelumnya tak bisa diuraikan. Kita jadi tahu lebih banyak tentang kebudayaan, kepercayaan, politik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir kuno. Bayangkan, tanpa batu Rosetta, mungkin kita tidak akan pernah tahu detail-detail tentang Firaun seperti Ramses, Tutankhamun, atau Cleopatra. Kita juga tidak akan memahami ritual keagamaan mereka, seperti proses mumifikasi yang begitu ikonik dalam sejarah Mesir. Batu Rosetta kini disimpan di British Museum di London dan menjadi salah satu artefak paling berharga di dunia. Sejak pertama kali dipajang pada tahun 1802, batu Rosetta telah menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung yang ingin melihat langsung saksi bisu yang pernah mengubah jalannya sejarah dunia. Namun, ada juga perdebatan mengenai apakah batu Rosetta seharusnya dikembalikan ke Mesir. Banyak pihak di Mesir yang menganggap bahwa batu Rosetta adalah bagian penting dari warisan budaya mereka dan seharusnya kembali ke tanah asalnya. Jadi itulah cerita tentang batu Rosetta, sebuah penemuan yang telah mengubah cara kita memahami peradaban Mesir kuno. Batu ini bukan sekedar prasasti biasa, melainkan sebuah jendela ke masa lalu yang telah mengubah pandangan kita tentang sejarah. Menurut kalian, seberapa pentingkah peran batu Rosetta dalam dunia sejarah? Apa kalian tahu ada penemuan sejarah lain yang sebanding dengan dampaknya? Tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar sejarah.